Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin memberikan semacam suatu pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Sekarang kita memakai model pembelajaran jarak jauh, tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, anak-anakku semua, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah sejenak kita menunduk kepala, saya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, Bu Dewi untuk segera memimpin doa teman-temannya. Nggih, Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa dimulai. Selesai. Kemudian kalian silakan untuk mengklik tautan link untuk presentasi yang segera nanti dalam waktu 1x24 jam. Jika kalian tidak melakukan presentasi mulai dari sekarang, tidak melakukan, Pak Guru anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita mulai pembelajarannya. Oke, sering aljabar. Tentunya sudah ada yang tahu apa itu aljabar? Belum, Bapak. Maka siswa atau kalian anak peserta didik mau memahami dan menjelaskan bentuk aljabar beserta unsur-unsurnya melalui operasi hitung aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pertemuan pertama ini paling mencapai kalian bisa memahami, menjelaskan bentuk aljabar beserta operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kompetensi dasar yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual yang nanti akan jelaskan materinya. Yang kedua menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada hari ini yang perlu kalian ketahui semuanya itu adalah memahami unsur bentuk aljabar, mengolah, menalar, dan menyelesaikan operasi hitung aljabar. Oke, anakku, perhatikan kita untuk awalun ataupun menyimpulkan apa itu suku. Contoh di sini, apa itu suku dilihat dari satu kesatuan, 4x kuadrat dinamakan dengan suku, koefisien itu dilihat adalah 10, variabelnya X dan konstantanya adalah, dan kalau kita lihat contoh, yang termasuk suku salah satunya adalah 2x kuadrat. Nah, suku yang lain 2x kuadrat, 5x, 6 adalah suku dalam aljabar. Berarti untuk suku di sini kita lihat ada 3. Banyak suku ada 3. Berikutnya bisa langsung kita ketahui variabelnya ada x kuadrat dan x. Koefisien x kuadrat sama dengan 2 dan koefisien x sama dengan 5. Dan konstantanya pastinya adalah min 6. Ada 3 kolom, suku, jenis suku, keterangan. Bisa kalian pelajari semua. Kita lihat yang pertama, 7x, 4x, dan 5x. Jenis sukunya sejenis. Kenapa keterangannya? Mempunyai variabel yang sama, yaitu adalah x. Ambil contoh yang terakhir. 4x kuadrat, 3x kuadrat YZ, dan 2x YZ kuadrat. Jenis sukunya tidak sejenis. Keterangannya karena variabelnya berbeda. Hanya dilihat dari variabelnya saja. Kita langsung pada next berikutnya. Nah, kita bisa menyimpulkan secara bersama apa yang dipelajari tadi, unsur-unsur bentuk aljabar beserta koefisiennya yang dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Koefisien apa? Koefisien adalah faktor angka pada suatu suku. Sedangkan konstanta suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel.
Variabel apa itu sendiri adalah pengubah suatu nilai yang bisa berubah-ubah. Biasanya ini nanti kalian akan menemukan simbol-simbol dalam aljabar dengan huruf, itulah yang dinamakan dengan variabel. Next, untuk anak-anakku, kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari, ada dua orang anak, Firman dan Nanda, mengikuti pelajaran matematika di kelasnya. Dalam pembelajarannya, Pak Irwan, guru matematika mereka menunjukkan beberapa kantong berisi kelereng, beberapa toples berisi permen, dan beberapa uang logam Rp1.000. Oleh Pak Irwan, Firman dan Nanda dilibatkan dalam mempraktikkan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar dengan dugaan setiap kantong berisi kelereng dan toples berisi permen memiliki kelereng dan permen yang sama. Berdasarkan ilustrasi ini, anak-anakku, Pak Iwan bisa mewakilkan demikian. Seandainya dalam proses penjumlahan pengurangan itu terjadi, Pak Irwan memberikan kepada Firman sebuah kantong berisi kelereng, kemudian Firman diberi sebuah kantong lagi oleh Nanda. Atas perintah Pak Irwan, Nanda memberikan sebuah kantong kelereng kepada Firman. Maka pertanyaannya, berapa kantong kelereng yang dimiliki Firman? Tentunya cara berpikir, ternyata satu kantong diberi Firman, diberi oleh Nanda satu Firman, maka secara otomatis Firman memiliki dua kantong kelereng. Dengan kata lain, X tambah X sama dengan 2X. Kemudian yang kedua, ilustrasi kedua, Firman memiliki 3 buah kantong berisi kelereng. Dan Firman beri 2 kantong kelereng kepada Nanda. Berapakah sisa kantong kelereng yang dimiliki Firman? Firman memiliki 3 buah kantong berisi kelereng. Nah, di awal tadi, sebuah kantong disimbolkan dengan X. Berarti bentuk aljabar daripada 3 buah kantong itu apa, Pak Atun? 3X, Pak. Betul sekali. Diberikan kepada Nanda sebuah kantong, maka pastinya dari 3X tadi diberikan sebuah, maka dikurangi dengan X, maka sisa kantong yang diberi Firman tentunya tinggal 2. Disimbolkan dengan X, maka Firman memiliki kantong sisa kantong kelereng adalah 2X. Sedikit mengingatkan kembali dalam operasi hitung aljabar, ada sifat-sifat yang perlu kalian ingat kembali. Yang pertama ada sifat komutatif dan asosiatif. Perhatikan pada kotak merah. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya berlaku pada suku yang sejenis. Ini adalah sebagai patokan kalian dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan aljabar. Dan yang kedua, koefisien 1 pada bentuk aljabar tidak perlu ditulis. Pertemuan kedua nanti, Pak Iwan akan memberikan pembelajaran bersama-sama dengan kalian, perkalian dan bagian aljabar. Demikianlah anak-anakku, tentunya sedikit banyak bisa membantu dalam masa pandemi yang semacam ini. Pembelajaran jarak jauh sebagai bentuk fasilitas yang perlu kalian terima dan wajib Pak Iwan berikan kepada kalian semua sebagai siswa-siswi SMP Negeri 1 Magasari. Untuk selanjutnya kita tutup Google Meet pada hari ini dan Pak Iwan akan masuk untuk join ke Google Meet dari masing-masing kelompok. Untuk mengakhiri pertemuan kelompok hari ini, Pak Irwan minta kepada ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan ini dan nantinya kita bisa langsung melanjutkan pada pembelajaran diskusi berikutnya. Oke anak-anakku, kepada Mbak Dewi bisa untuk mengakhiri pertemuan pada pembelajaran hari ini. Mbak Dewi, monggo. Oke Bapak, teman-teman marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai.
Matur nuwun, terima kasih Mbak Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.